Annyeonghaseyo, Larissa Lani예요. Hello everyone, this is Laris Project. Di video kali ini aku mau share ke kalian semua tentang alur cerita Penthouse Season 2 episode 9. Kram Sijak. Adegan dimulai ketika Naekyo sadar dari pingsannya. Di luar mobil tampak Logan. Logan menjelaskan bila 2 tahun lalu Ekyo pernah menghubunginya. Namun, Ekyo mengatakan bila ia tak mengenal Logan. Logan pun menunjukkan rekaman teleponnya bersama Ekyo. Saat ingin meninggalkan Logan, Ekyo dicegat Oyuni. Di sini, Oyuni berusaha menjelaskan situasi yang tengah terjadi. Serta Logan meminta Ekyo untuk bergabung bersamanya. Setelah sampai di rumah, Jutante pun langsung menanyai Naekyo. Karena tiba-tiba ia menghilang. Dengan tegas, Ekyo pun mengatakan bila Jutante dengan sengaja hendak membunuhnya. Rupanya, percakapan mereka turut didengarkan oleh Logan dan juga Oyuni berkat aplikasi penyadapan yang tempo hari sempat dipasang oleh Oyuni. Oyuni menganggap bila hubungan Jutante dan Naekyo sangat dekat. Namun, Logan beranggapan lain karena sekalipun Ekyo tak mengatakan bila ia sempat bertemu Logan dan Oyuni. Kini, Sojin di rumah Jutante, yang mana Jutante tak ada di rumah. Bergegas ia mencari kalung Enbyol yang telah disembunyikan Jutante. Namun, sebelum ketemu, Jutante sudah memergokinya. Kini, Sojin dan Dr. H sedang minum. Di sini, Dr. H meminta penjelasan kenapa Sojin memilih Jutante kembali. Tentu saja Sojin menjawabnya dengan berbohong. Dia mengatakan bila Jutante adalah lelaki sempurna untuknya. Dan juga dia meminta agar Dr. H membawa Enbyol ke Amerika. Adegan berpindah pada Sanga, pengacara I, juga Kang Mari hendak menaiki lift. Secara kebetulan mereka memergoki Enbyol dan Sokhung tengah berpelukan. Mengetahui itu, pengacara I langsung memberitahu Jutante. Namun, Jutante pura-pura tak menanggapinya. Setelah itu, ia mengusir pengacara I. Selepas pengacara I pergi, dia pun menelepon Sokhun. Dan Sokhyong yang hendak berangkat sekolah tak sengaja mendengarkannya. Setelah sampai di sekolah, Sokhyong pun menemui Enbyol dan memintanya untuk menghentikan skenario gilanya bersama Sokhun. Karena bisa saja nanti Sokhun akan mati. Sokhyong juga memberitahu luka-luka yang ada di tangannya merupakan bekas pukulan dari Jutante. Sementara itu, Sojin kini menghadiri mosi pemecatannya dan hasilnya sangat mencengangkan, yang mana 5 orang mendukung mosi pemecatannya dan 6 orang menentangnya. Rupanya semasa hidup, ayah Sojin sempat meminta pada para pemegang saham untuk tetap percaya pada Sojin apapun yang terjadi nantinya. Mendengar itu, Sojin pun menangis dan merasa bersalah pada ayahnya. Sokhun kini menemui Enbyol yang sedang duduk di tangga sekolah. Tentu saja di sini ia pura-pura peduli pada Enbyol dan sempat menanyakan lagi tentang ingatan Enbyol. Namun sampai sekarang Enbyol masih mengaku belum mengingat apapun tentang kejadian yang ada di tangga itu. Mendengar itu, Sokhun pun berusaha meyakinkan Enbyol untuk bisa mengingatnya. Tiba-tiba terdengar musik yang diputar oleh sekolah membuat kepala Enbyol sakit. Dan Samar mulai teringat kejadian mengerikan itu. Ia pun menanyakan pada Sokhun bagaimana kronologi kematian Rona. Dan dijawab bila ada seseorang yang menusuk kepala Rona dengan trofi. Kini Logan dan Oyuni tengah melihat properti di distrik Cheonsu. Awalnya sang pegawai menawari di distrik lain, namun ditolak karena rumor akan ada pembangunan besar di distrik Cheonsu. Mendengar itu, sang pegawai menelepon Nyonya Song. Dan Nyonya Song memberitahu Kang Mari agar turut membeli properti di sana. Tanpa mereka ketahui, rupanya sangat turut menguping pembicaraan mereka. Bergegas ia pulang untuk menemui suaminya dan memberitahu informasi tersebut. Tanpa membuang waktu, Kang Mari pun langsung segera pergi untuk membeli properti di distrik Cheonsu. Begitupun dengan Sanga dan pengacara I. Jutante kini marah kepada anak buahnya terkait informasi pengembangan distrik Cheonsu telah bocor. Dan hari ini mengalami lonjakan penjualan yang tinggi.
Jutante pun tiba-tiba berpikir bila itu adalah ulah Oyuni. Seketika ia menelepon Naekyo untuk mengurus Oyuni. Namun ternyata Ekyo sudah bersama Oyuni untuk melihat anak-anaknya. Saat ini si kembar datang. Oyuni pun menemuinya dan mengatakan bila ibu kandung mereka ternyata masih hidup. Tentu saja Seokyeong tak mempercayainya. Sementara Sokhun berusaha bersikap netral. Oyuni pun menawarkan bila mereka ingin bertemu dengan ibu mereka, maka Oyuni akan mempertemukannya. Namun keduanya menolak lantas meninggalkan Oyuni. Sesampainya di rumah, Seokyeong mendesak Sokhun tentang apa yang sudah diketahui oleh Sokhun. Sokhun pun mengatakan kemungkinan tersangka kasus pembunuhan ibu mereka adalah Jutante. Kini Dr. H mengamuk di kantor Jutante terkait rencana pernikahan Jutante dan Sojin. Namun saat memukul Jutante, tangan Dr. H gemetaran. Jutante pun mengatakan bila Eunbyul adalah tersangka pembunuhan Baerona. Mendengar itu membuat Dr. H tak bisa berkata-kata dan Jutante pun membalikkan serangannya. Saat Jutante pergi, anak buah Jutante pun masuk lantas memukuli Dr. H. Adegan kilas balik pun diperlihatkan saat seseorang mencabut alat bantu pernafasan Baerona. Rupanya itu adalah ulah Jutante. Sesuai rencana Logan dan Oyuni, kini penjualan properti di distrik Cheonso mengalami lonjakan dan Oyuni pun menghubungi Pak Hwang bila ia akan menjual tanahnya. Selepas itu, mereka pun membuka aplikasi penyadapan Ekyo dan mendengar keributan antara Jutante dan Ekyo. Di sini, Ekyo mengatakan bila ia tak menerima keputusan Jutante yang hendak menikahi Sojin. Jutante pun menjawab bila ia menikahi Sojin karena ia mengetahui kelemahan Sojin dan berencana akan menempati pemegang saham terbesar di Chonga. Setelah itu, ia akan menceraikan Sojin. Sementara itu, Dr. H kini menemui Sojin dan menyuruhnya untuk membatalkan pernikahannya. Namun, Sojin sudah tak bisa mundur lagi karena Jutante memiliki barang bukti kalung Eunbyul. Dan Sojin pun meminta agar Dr. H bisa membawa Eunbyul segera pergi. Eunbyul kini berada di kamarnya dan merasakan sakit kepala yang teramat sangat. Sang pembantu pun masuk lantas memberikannya obat dan meminta Eunbyul untuk beristirahat. Setelah itu, sang pembantu pun memberikan informasi itu pada Oyuni. Tiba-tiba Oyuni mendapat panggilan telepon dari Sokhun. Mereka pun bertemu dan Sokhun mengatakan bila ia mencurigai Eunbyul terkait kasus pembunuhan Baerona. Sokhun pun mengatakan bila ayahnya terkait dalam kasus itu. Dan sekarang ayahnya memiliki kalung Eunbyul saat tampil di panggung. Di rumahnya, Eunbyul menanyai ibunya terkait rencana pindahnya bersama ayahnya. Di sini dengan menangis, Eunbyul meminta agar Sojin membatalkan rencana pernikahannya, lantas pergi bersamanya ke Amerika. Kini Ekyo terlihat sedang mandi. Saat air mulai membasahi, tato kupu-kupu pun seketika melebur bersama air, dan tampak pula rambut panjangnya yang terbasahi oleh air. Sementara itu, kini Dr. H dan Eunbyul bersiap untuk pergi meninggalkan Korea. Saat mengendarai mobil, tiba-tiba mereka dihentikan oleh mobil polisi dan seketika menangkap Dr. H atas tuduhan tersangka kasus pembunuhan Baerona. Sementara itu, Sokhun menjemput Eunbyul yang sendirian. Di jalan, kepala mereka sempat berbenturan karena hampir terserempet mobil. Rupanya benturan itu membuat ingatan Eunbyul mulai kembali. Pernikahan Jutante pun tiba, namun wajah Sojin terlihat tidak bahagia. Dan episode 9 ditutup dengan Sojin yang mengatakan di dalam hatinya bahwa ia meminta maaf pada Dr. H dan telah terlambat menyadari bila ia mencintai Dr. H. Oke, jadi kayak gitu alur cerita Penthouse Season 2 episode 9. Sampai ketemu di episode berikutnya. Kiram, sampai sigande baya. Annyeong.